Salam semuanya, Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi ini kita bersyukur sekali lagi karena kita mempunyai kesempatan untuk mengadakan perjamuan kudus sekali lagi. Dengan tidak membuang waktu, marilah sama-sama kita masuk ke dalam kebaktian perjamuan kudus. Tuhan beserta kamu. Saya gembira apabila mereka berkata kepada saya, hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Allah itu Roh. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Doa untuk kesucian bersama kita katakan, ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna, dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umat-Nya di bumi. Tuhan Allah, Raja di surga, Allah dan Bapa yang maha kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah, yang menanggung dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan sajalah yang kudus, Engkau sajalah Tuhan, Engkau sajalah yang maha tinggi, Yesus Kristus dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Haleluya, mari terus memuji Tuhan. Kita naikkan sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, mari kita memuji Tuhan. Haleluya. Ku dicipta
Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut
Tuhan, Engkau telah mengajar kami bahwa segala perbuatan kami adalah sia-sia jika tidak dilakukan dengan kasih. Kirimkan Roh Kudus-Mu dan curahkan ke dalam hati kami pemberian kasih yang terutama, yaitu ikatan damai sejahtera dan segala kebenaran. Dan tanpanya, sesiapa yang hidup dianggap mati di hadapan-Mu. Berikan permintaan kami ini demi anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku dan tangan kanan-Mu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku, dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Yesus menceritakan satu ibarat lagi. Kerajaan surga ibarat orang menabur benih yang baik di ladangnya. Pada waktu malam, apabila semua orang sedang tidur, musuhnya datang menanam lalang di antara gandum itu. Setelah gandum itu membesar, lalang pun tumbuh juga. Hamba peladang berkata, Tuhan menabur benih yang baik. Dari mana pula datangnya lalang itu? Jawab peladang itu, ini perbuatan musuh. Hamba itu bertanya, adakah Tuhan hendak kami mencabut lalang itu? Tidak, jawab peladang itu. Takut tercabut gandum juga sewaktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah lalang tumbuh di antara gandum hingga sampai musim menuai. Ketika itu, aku akan menyuruh orang yang menuai nanti mencabut lalang dahulu, mengikat dan membakarnya. Selepas itu barulah gandum dituai dan disimpan di dalam jelapang. Pas itu, Yesus meninggalkan orang ramai lalu masuk ke rumah. Murid-muridnya datang kepadanya lalu berkata, terangkanlah kepada kami maksud ibarat lalang di antara gandum itu. Yesus berkata, orang yang menabur benih baik itu anak manusia. Ladang itu dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang itu anak-anak si durjana. Musuh yang menanam lalang itu iblis. Masa menuai ialah hari akhir dan para penuai itu malaikat. Sebagaimana lalang dikumpulkan dan dibakar, demikianlah halnya akan terjadi pada hari akhir. Anak manusia akan memerintahkan malaikatnya, mengumpulkan semua dalam kalangan umatnya yang melakukan kejahatan dalam kerajaannya dan menyebabkan orang berdosa. Mereka akan dihumbankan ke dalam relau yang berapi-api, tempat ratapan dan kertakan gigi. Orang yang benar akan bersinar laksana matahari dalam kerajaan Allah, Bapa mereka.
Sesiapa yang bertelinga, dengarlah. Shalom jemaat Tuhan, kita bersyukur karena kita boleh sekali lagi berbakti pada hari ini dimanapun kita berada. Sebelum kita mulai segala sesuatu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami berterima kasih atas hari ini ataupun kesempatan ini. Kami boleh datang bersama-sama sebagai sebuah keluarga maupun secara pribadi, datang di hadapan-Mu dan berdoa dan mendengar firman-Mu. Kami berdoa biarlah kiranya Engkau berbicara kepada kami. Jadikan hati kami tanah yang baik, supaya bila benih firman Tuhan itu ditaburkan, jatuh di tanah yang tepat dan menghasilkan buah sampai 100 kali lipat. Bersabdalah Engkau Bapa, karena kami telah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa yang percaya bersama-sama katakan, amin. Haleluya. Pada tahun 2002, ada sebuah film Indonesia yang bertajuk Ada Apa Dengan Cinta. Waktu film itu ditayangkan di seluruh negara, bahkan di Asia Tenggara ini, ya sangat begitu banyak orang berpusu-pusu untuk menonton film itu. Saya tidak tahu kalau Anda di sini juga menjadi sebahagian daripadanya. Ya, dan harian Metro kita memberitahu bahwa film itu mencatat kutipan sebanyak 2 juta dalam masa 5 hari. Jadi di sini kita perhatikan, saya tanya diri saya sendiri karena dia keluar pada bulan Februari. Memang kita tahu bahwa bulan Februari itu adalah bulan di mana ditunggu-tunggu oleh kebanyakan muda-mudi. Jadi waktu saya bertanya, ada apa dengan film ini? Saya tidak nonton film itu, tapi saya dapati bahwa film ini mungkin ada tarikannya, yaitu cinta. Jadi katakan di sini, ada apa dengan cinta? Maka ramai datang dan memenuhi panggung wayang pada tahun itu. Jadi sangat luar biasa tarikannya. Jadi kita lihat di sini, pada hari ini, saya juga mau bicarakan sesuatu lewat firman Tuhan di sini. Kalau minggu lalu kita perhatikan, ya kita sudah pelajari mengenai seorang penabur. Hal kerajaan sorga itu diumpama sebagai seorang keluar menabur. Dan ditaburlah benih itu dan jatuhlah benih itu di tempat yang berbeza. 3 kondisi hati yang berbeza. Ya, dan itu sudah dijelaskan pada minggu yang lalu. Pada hari ini, hal kerajaan sorga itu juga seumpama dikatakan di sini lalang dan gandum. Jadi saya mau katakan di sini dan saya beri tema firman Tuhan hari ini, ada apa dengan gandum? Saya tidak tahu di antara Anda, apakah Anda teruja seperti tema atau tajuk film Ada Apa Dengan Cinta? Kalau saya katakan ada apa dengan gandum, apakah engkau atau kita pada hari ini teruja untuk mendengar, ya ada apa dengan gandum? Tapi kalau saya katakan ada apa dengan sawit, saya kira mungkin kita mulai memberi perhatian. Tapi gandum, ya dan kebanyakan kita di sini jarang tengok gandum, jarang lihat pokok gandum, bagaimana gandum itu. Tapi saya bawakan kepada kita, ada apa dengan gandum? Amen. Jadi hari ini ada 3 perkara dengan cepat. Saya mau katakan di sini gandum, yang pertama mempengaruhi. Ya, katakan kepada kawan di sebelah Anda, gandum mempengaruhi. Haleluya. Matius 13, 24 hingga 38 kata firman Tuhan, Yesus membentangkan satu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menabur benih yang baik di ladang. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu adalah anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Jadi kita lihat di sini jemaat Tuhan, Yesus memberikan perumpamaan ini kepada orang ramai ketika itu. Pada minggu lalu satu perumpamaan dan ini adalah perumpamaan yang kedua diberikan Yesus dalam bab ini kepada ramai orang ketika itu. Dan ketika Yesus sudah mulai beredar dari tempat itu, murid-murid Yesus mulai datang kepada Yesus dan mereka mulai bertanya maksud perumpamaan itu. Jadi kita lihat di sini sebagai murid Kristus, kita seharusnya juga mempunyai hubungan pribadi, bahkan hubungan sendiri dengan Tuhan. Ya, ketika kita mendengar firman Tuhan, mungkin ketika itu muridnya mendengar dan kurang mengerti. Lalu dia bertanya, dia merujuk, Tuhan apakah maksudnya? Saya percaya kita hari ini juga mendengar firman Tuhan secara kelompok keluarga. Ya, itu baik.
Tetapi juga sebagai murid Kristus kita juga ada masa dengar firman Tuhan secara pribadi. Datang kepada Dia, mendengar firman Tuhan secara pribadi. Saudaralah jemaat Tuhan, kehidupan tanpa Yesus merupakan sebuah kehidupan yang terdedah kepada bahaya. Saya mau ulang, kehidupan tanpa Yesus adalah kehidupan yang terdedah kepada bahaya. Jadi saya mau katakan di sini, apa dengan gandum? Nah, ada apa dengan gandum? Apakah gandum itu? Siapakah gandum itu? Di dalam ayat 24 tadi, kalau kita perhatikan, benih dikatakan di sana benih yang baik. Ayat ke-38 itu dikatakan benih itu adalah anak-anak kerajaan. Jadi di sini katanya benih yang baik dan benih anak-anak kerajaan. Jadi gandum itu ya dikatakan di sini benih yang baik, datangnya daripada benih yang baik dan juga anak-anak kerajaan. Jadi oleh yang demikian, kalau saya mau katakan di sini, benih yang baik itu adalah benih atau orang-orang yang percaya yang mendengar firman dan percaya kepada pemberitaan firman itu. Jadi di sini sahabatku jemaat Tuhan, kita lihat bahwa benih yang baik itu yang mendengar dan percaya kepada firman Tuhan. Alangkah baiknya hari ini kalau kita mulai melihat kehidupan kita itu seperti satu keistimewaan. Alangkah bahagianya saya atau kalian pada hari ini yang dikatakan di sini ya, benih yang baik itu dan kita menyadari bahwa kita itu adalah anak-anak kerajaan. Katakan kepada kawan di sebelah Anda atau kepada keluarga Anda, katakan kepada istri dan anak-anakmu, engkau benih-benih yang baik dan anak-anak kerajaan. Haleluya. Amin. Jadi di sini kita lihat kata ladang tadi dikatakan di sana, yaitu sudah dijelaskan Yesus dalam ayat yang ke-38, yaitu dunia. Ya, Yesus sendiri menjelaskan setelah murid-muridnya datang kepada Yesus, memberitahu apa maksudnya, ladang itu adalah dunia. Jadi benih yang baik itu atau kita, saudara dan saya, ditabur di ladang itu atau di dunia ini. Jadi kita ada di dunia ini. Hal ini membawa arti bahwa Yesus menempatkan kita di dunia ini. Jadi itu sebabnya benih itu ditabur di ladang. Jadi kita hari ini berada di dunia ini sahabatku. Sadar atau tidak sadar kita masih ada di dunia ini. Ada banyak orang sudah pergi, tapi kita masih ada di sini. Saya ingat doa Yesus di Yohanes 17 itu memberitahukan kepada kita tentang dia mendoakan murid-muridnya atau dia mendoakan saudara dan saya. Daripada doa ini, saya kutip 3 poin yang saya boleh kongsikan kepada Anda di sini. Dia berdoa kepada kita. Ya, kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-14 daripada Yohanes 17 itu, ayat 14 katanya, dia berdoa untuk kita karena firman-Nya sudah diberikannya kepada kita. Kalau kita lihat di sini, aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka. Tuhan Yesus memberikan firman itu dan Yesus tahu bahwa dunia membenci benih yang baik itu atau anak-anak Tuhan itu yang mendengar dan menerima firman Tuhan itu. Saudara dan saya, kita dibenci karena kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus mendoakan orang-orang saudara dan saya karena kita itu adalah orang-orang yang mempunyai nilai-nilai kehidupan kebenaran yang berbeza dengan dunia. Jadi itu sebabnya di sini kita lihat Yesus mendoakan saudara dan saya. Katakan bukan sebelah Anda, dia mendoakanmu. Amen. Jadi dia mendoakan kita karena kita mempunyai nilai kehidupan yang berbeza dengan dunia. Yang kedua di sini katanya hidup kita telah dibersihkan. Ayat 17. Dikatakannya di sana, kuduskanlah mereka. Dikatakan di sini kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Kenapa? Dan mengapa kita dikuduskan? Untuk apa kita dikuduskan? Di sini katanya kuduskan mereka dalam kebenaran karena kita itu menjadi alatnya Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di bumi ini. Yesus memberikan kita kesempatan untuk ada di dunia ini. Kita dibenci karena kebenaran firman Tuhan itu. Kita dikuduskan ya karena pekerjaan yang Dia mau kita lakukan. Yang ketiga yang saya mau katakan ayat yang ke-18, kita dibiarkan tetap di dunia. Mengapa? Agar kita menjadi terang dan garam dunia. Jadi di sini sahabatku jemaat Tuhan, bahwa gandum itu kita itu harus mempengaruhi dunia ini. Kita harus ada di dunia ini ya memberikan terang, memberikan
impact ya kepada masyarakat di sekeliling. Ya, dan Yesus berdoa untuk kita agar kita tetap bertahan. Ya, ada apa dengan gandum itu? Kita harus mempengaruhi. Jadi sadarlah sahabatku jemaat Tuhan, inilah panggilan kita bahwa kita harus mempengaruhi ya dunia ini. Ya, karena Tuhan menempatkan kita di tempat ini. Katakan kepada kawan di sebelah Anda, kita harus mempengaruhi. Katakan kepada keluargamu, kita harus mempengaruhi. Haleluya. Amen. Jadi ada apa dengan gandum itu? Yang pertama, harus mempengaruhi. Yang kedua, gandum itu harus peka. Matius 13, 27 hingga 36. Maafkan saya, 27 hingga 29. Katakan, maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah ladang itu? Jawab Tuan, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Kita sadar bahwa dunia sebelumnya kita diami hari ini, sebelumnya itu banyak peperangan-peperangan. Baik perang dunia 1, 2, ada perang Vietnam, banyaklah peperangan terjadi. Ya, ada sebuah cerita, seorang petani di Eropa, waktu ketika perang Jerman-Prancis di Eropa. Ya, setelah perang itu sudah selesai, dia pergi ke ladangnya. Lalu dia menemui sebutir bom. Saya tidak tahu jenis bom itu jenis yang bagaimana. Tetapi ketika dia mendapatkan bom itu, dia melihatnya bom itu seperti menarik. Dan dia pun, saya tidak tahu dia tahukah bom itu bahaya atau tidak. Saya pun tidak tahu. Tetapi menurut cerita ini dia bawa bom itu sampai ke rumahnya. Bila sampai di rumahnya, diletaknya di ruang tamu. Ya, dengan alasan bahwa itu akan menjadi sebahagian perhiasan di rumahnya. Lalu dia memberitahu kepada kawan-kawannya, saya dapat benda ini daripada ladang saya, dan semua orang, oke. Ya, gembira dengan ladang itu dan mereka semua dengan bom itu, tapi mereka tidak tahu apakah itu berbahaya atau tidak, sudah meledak atau meledak atau tidak, dan diletaknya di rumahnya. Ketika kawannya datang, kawannya ini dikatakan bukan juga pakar tetapi mahir dengan bahan letupan. Ketika dia melihat bom itu di ruang tamunya, kawannya itu mulai sadar. Terkejut dia karena dia meletakkan benda yang bahaya di tengah rumahnya sebagai perhiasan. Menurutnya itu hanya perhiasan, tapi menurut kawannya ini yang mengetahui tentang bom itu suatu yang bahaya, yang bila dia akan meledak, bila bahaya akan tiba atas rumahnya. Dan kawannya katakan bom itu harus dialihkan karena benda ini adalah benda bahaya, bom yang tidak meledak, disimpan di rumahnya. Jadi sadarlah sahabatku bahwa iblis merupakan musuh Allah sejak dia memberontak kepada Tuhan. Sejak dia melawan yang maha tinggi, dia menjadi musuh Allah. Dia memberontak terhadap Tuhan, dia melawan Tuhan. Ya, sehingga kita hari ini juga menjadi musuhnya karena kita adalah ciptaan sesuai gambarnya Tuhan. Itu sebabnya kita juga itu musuhnya karena dia mau merosakkan segala rencananya Tuhan. Jadi di sini kita perhatikan sahabatku, ya, bahwa iblis itu musuh Allah, musuh kita sejak dia berontak melawan yang maha tinggi. Ada t-shirt yang pernah saya lihat dipakai oleh pemuda. Ya, di atas t-shirt itu ditulis di situ, don't give Satan an inch. Arti kata lain dikatakan jangan memberikan seinci kepada iblis. Ya, saya mulai tanya-tanya apa seinci, dan saya mulai lihat dan mulai mengerti bahwa jangan memberikan hidupmu seinci kepada iblis. Karena ketika engkau memberikan dia seinci kepada iblis, mungkin Anda mengatakan tidak apa-apa, hanya seinci. Tapi saya mau katakan sejak engkau memberikan dia seinci dari hidupmu kepada iblis, bahaya itu sudah di situ. Ya, arti kata lain engkau di dalam bahaya. Saya mau ulang sekali lagi, sadarlah sahabatku bahwa kehidupan tanpa Yesus merupakan kehidupan dalam bahaya-bahaya rohani.
Jadi ayat yang kita baca tadi itu dikatakan lalang, itu dijelaskan Yesus dalam ayat yang ke-38 daripada bab yang sama Matius ini tadi. Dikatakan dengan mengatakan lalang itu adalah anak-anak si jahat karena penaburnya itu adalah iblis. Dan dikatakan di sini penaburnya itu adalah musuh Allah yaitu iblis. Lalang itu anak-anak si jahat. Jadi apa masalah lalang itu dengan gandum? Nah ini isunya. Apa masalah lalang itu dengan gandum? Sehingga murid-murid Yesus katakan, duh kenapa lalang itu tumbuh bersama-sama gandum? Jadi bagus kita cabut lalang itu dan biar gandum itu hidup. Dan Yesus menegur mereka, biarkan lalang itu bersama-sama. Jadi kita lihat apa masalah lalang ini dengan gandum. Sekurang-kurangnya ada 3 perkara yang saya perhatikan daripada ayat ini. Kita lihat iblis ya itu tinggal bersama dengan anak-anak terang atau anak-anak percaya. Atau anak-anak yang sudah ditebus. Atau anak-anak yang sudah percaya firman Tuhan dan mulai menerimanya. Lalang itu bersama-sama dengan anak-anak percaya itu. Ada 3 perkara kita lihat di sini. Yang pertama kita harus perhatikan bahwa iblis perhatikan ajarannya. Amen. Iblis menghalang perkembangan kerajaan Allah itu. Pernahkah Anda mengalami atau pernahkah Anda melihat terkadang kita melayani dan menuai banyak jiwa, banyak anak-anak muda mulai terima Tuhan dan mulai ada dalam kebaktian dan sudah melayani. Tanpa kita sadar, suatu waktu mungkin beberapa tahun, meninggalkan imannya. Lalu tidak semangat lagi, tawar hati. Dan tidak ada lagi dalam kebaktian, bahkan jauh daripada Tuhan. Nah saya mau katakan di sini bahwa iblis itu kerjanya, dia mulai mempengaruhi agar perkembangan kerajaan Allah itu tidak berkembang. Ya, agar aktiviti kerajaan Allah itu untuk kita menjadi terang, garam dunia dan menuai banyak jiwa itu terhalang. Kenapa? Karena dia mulai mempengaruhi anak-anak Tuhan, baik muda maupun orang dewasa dengan ajarannya. Hati-hati sahabatku jemaat Tuhan dengan membaca atau melihat kepada YouTube ya yang tidak memuliakan nama Tuhan. Di luar sana ada banyak bahan-bahan yang kalau saya dapati ajaran-ajaran yang tidak memuliakan nama Tuhan. Jadi kita tanpa sadar kita mulai post dan mulai membagikan, sedangkan mungkin ajarannya tidak tepat dan tidak benar dari segi teologi. Sehingga kita mulai merasakan, ini mungkin bagus. Hati-hati, uji setiap nubuatan dengan firman Tuhan. Kalau tidak, kita akan menjadi bagiannya menghalang pekerjaan Tuhan. Sehingga anak Tuhan mulai terpesong imannya dan tidak lagi mengikuti Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, apa kerjanya lalang ini? Atau apa bahaya lalang ini? Atau anak-anak si jahat ini dengan gandum itu? Yang kedua kita lihat di sini, membuatkan orang tinggal dalam kekecewaan. Ya, merasa bosan dengan imannya dan meninggalkan Tuhan. Kecewa dengan padri, kecewa dengan pemimpin sel, kecewa dengan kawan-kawan di gereja, kecewa dengan banyak orang, kecewa dengan PCC, semua dia kecewa. Itu pekerjaan kuasa kegelapan. Meninggalkan rasa kecewa. Sedikit dia tersinggung, dia kecewa. Ya, itu sebabnya di sini kita lihat banyak orang yang kecewa dan meninggalkan dan tidak lagi beribadah, tidak lagi mau mengikuti Tuhan karena kekecewaannya. Kecewa dengan Tuhan, dia komplain Tuhan, kalau orang lain Tuhan tolong kenapa saya tidak? Ya, dan dia menyesali diri karena mengikuti Tuhan, kecewa. Jadi kita lihat di sini bahwa kebanyakan orang-orang kita mulai meninggalkan Tuhan karena kekecewaannya. Ada banyak anak-anak muda hari ini, bukan saja anak muda, tapi orang dewasa kecewa dengan gereja. Ya, dan mereka mulai meninggalkan Tuhan. Lalang dengan gandum itu. Si jahat dengan gandum itu. Yang ketiga kita perhatikan di sini, apa yang dilakukannya? Dia menentang pekerjaan Tuhan. Ya, tidak turut serta dalam mengambil bahagian ya dalam pekerjaan Tuhan. Dia berontak, kerjanya memberontak pekerjaan Tuhan atau rancangan-rancangan gereja. Saya masih ingat waktu saya melayani di satu tempat, ya, ketika kita mulai mengumpulkan dana untuk dana-dana bangunan, ya, saya tanya seorang pemuda karena saya rapat dengan dia, lalu saya tanya dia kepada dia, sudahkah engkau ambil borang karena ada borang dibagikan di gereja? Borang itu dipanggil janji iman, ya, kita pledge, ya, buat satu janji kita akan memberikan sejumlah uang dalam jangka waktu. Lalu anak muda ini saya katakan kepada dia, ya, apa sudah kamu ambil borang itu?
Apa jawabnya ke saya? Dia katanya, tidak Reverend, saya tidak ambil borang itu. Saya juga tidak meletakkan janji iman saya. Lalu saya katakan kepada dia, jadi apa yang kamu berikan? Saya cukup hanya beri persembahan persepuluhan. Nanti pandailah gereja itu ejes persembahan perpuluhannya dan masuk ke dalam dana pembangunan. Saya katakan tidak. Bangunan ya untuk bangunan. Perpuluhan ya untuk perpuluhan. Dana khusus untuk dana khusus. Di gereja kita ada saluran-saluran dalam pemberian. Jadi saya mau katakan di sini, anak muda ini saya katakan kepada dia, kamu harus ambil bahagian lah dalam pemberian. Nah, selepas itu saya tidak cek lagi dia sama ada dia memberi persembahannya kepada dana pembangunan atau tidak. Tapi saya sudah beritahu kepada dia bahwa tindakanmu itu ya suatu yang tidak tidak mau ambil peduli tentang pembangunan. Jadi saya mau katakan di sini kepada kita semua, pekerjaan si lalang itu atau si jahat itu dia menghalang. Dia mungkin memberitahu kepada orang-orang yang sedang mengumpulkan dana, janganlah kamu berikan persembahan ke dana itu. Biarlah orang-orang yang kaya memberikan persembahan. Kamu nih tidak kaya sangat, tidak payah memberi, biar orang lain. Dia mulai menghasut sehingga engkau tidak mengambil bahagian. Karena dia kerjanya menentang pekerjaan Tuhan. Jadi sini kita perhatikan, Yesus katakan kepada murid-murid, jangan cabut lalang itu. Wah, kalau kita lihat begini, aduh ini bahaya nih. Lalang itu tumbuh dengan gandum itu. Artinya lalang itu atau si jahat itu bersama-sama dengan orang-orang percaya. Tumbuh sama-sama. Ya, tidakkah itu bahaya? Bahaya. Tapi Tuhan katakan jangan. Ya, biar dia tumbuh bersama-sama. Ada alasannya. Nanti kita akan lihat. Jadi sadarlah sahabatku bahwa gereja merupakan tempat kita dibersihkan, dicantas. Jadi perkumpulan-perkumpulan seperti kelompok sel dan di gereja ini kita dibersihkan, dicantas, dipulihkan untuk pekerjaan Tuhan. Jadi itulah masanya, itulah kebaikan kita berkumpul di gereja. Nah, semasa PKP ini mungkin kita sudah selesai di rumah. Ya, ada beberapa jemaat yang rindu mau berbakti. Tuhan buka jalan, kita akan masuk juga dalam kebaktian tidak lama lagi. Tapi ada yang sudah selesai, wah kami di rumah saja lah. Oh, kita harus berkumpul bersama-sama. Kenapa? Karena di dalam gereja, di dalam rumah Tuhan, dalam kelompok sel, kita dikuatkan, dibersihkan, dan diutus. Jadi di sini kita perhatikan, dunia itu merupakan tempat kita bertumbuh. Tempat kita disirami, tempat kita dibajai. Jadi di sini kita perhatikan jemaat Tuhan bahwa dunia ini merupakan ladang. Dan disinilah semua aktiviti kehidupan manusia dijalankan. Baik itu yang jahat maupun yang baik. Semua dilakukan di tempat ini. Jadi Yohanes 17:18 tadi itu mengatakan. Mengatakan biarlah mereka di dunia agar mereka menjadi terang. Jadi itu sebabnya lalang tadi dengan gandum itu bersama-sama. Murid-murid Yesus katakan, kami cabut lalang itu. Berikan kami ke authority supaya kami boleh mencabut lalang itu. Kata Yesus, tidak. Kamu yang harus menjadi terang. Ya, dalam Yohanes katakan, biarkan karena anak-anak itu akan menjadi terang dan menerangi kegelapan dunia. Jadi di sini sahabatku jemaat Tuhan, ada apa dengan gandum? Kita harus peka kepada pekerjaan si jahat. Harus bertahan. Ya, walaupun ada banyak alat atau caranya untuk melemahkan, kita harus peka. Dan masalahnya hari-hari ini banyak orang-orang Kristen yang tidak sadar. Ada yang sudah tergelincir dan ada yang sudah jatuh dan ada yang sudah dibuai ya oleh ajaran-ajaran yang tidak memuliakan nama Tuhan. Sehingga kita mulai merasakan bahwa kita sudah semakin jauh dari harapan Tuhan. Yang terakhir saya mau katakan di sini, dan kita akan berdoa sebentar ini, dan saya mau berdoa untuk Anda. Yang kita lihat di sini yang terakhir dikatakan di sini, ada apa dengan gandum? Gandum menerangi kegelapan. Katakan kawan di sebelah Anda, menerangi kegelapan. Matius 13 ayat 30 memberitahukan kepada kita, biarkanlah keduanya tumbuh bersama-sama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk apa? Dibakar. Kemudian kumpullah gandum itu ke dalam lumbungku. Jadi di sini kita lihat
ya kata Tuhan tadi, jangan cabut lalang itu, karena itu bukan tugas kita. Apa tugas kita? Dikatakan di sini, ya jawab Tuhan itu kepadanya, jangan cabut lalang itu karena bukan tugas kita. Ayat yang ke-28-29, seorang musuh telah melakukannya, lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu turut ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Ya, jadi tugas kita jelas, bukan mencabut lalang. Kata kepada keluargamu, anak-anakmu, atau sahabatmu mungkin Anda di rumah ini bersama-sama mendengar firman ini, katakan, tugasmu bukan mencabut lalang. Haleluya. Amin. Apa tugas kita? Nah, dikatakan di sini, tugas kita adalah terang dan garam dunia, seperti yang terdapat dalam Matius pasal 5, 13 hingga 16. Dikatakan di sana Matius pasal 5, 13 katanya, demikianlah, sampai saya kutip ayat 16, katanya demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di hadapan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Dikatakan hendaklah apa? Terangmu bercahaya di depan orang. Supaya apa? Dilihat perbuatanmu yang baik. Dan lagi, Bapamu di sorga dimuliakan. Jadi jelas, ada apa dengan gandum? Kita menjadi terang di dalam kegelapan. Bukan mencabut lalang itu. Ya, jadi di mana kita harus menjadi terang? Nah ya, saya mau katakan di sini, kebanyakan kita di sini ya berada dalam dunia, dan boleh dikatakan hampir setiap bahagian kita ada dalam dunia pendidikan, ada dalam dunia perladangan, ada dalam dunia masyarakat, mungkin di dalam selalu dengan masyarakat seperti di pasar, ya selalu berjumpa dengan masyarakat, ada dalam dunia hiburan, baik di dalam dunia persekolahan, ya kita ada di mana-mana. Jadi dikatakan di sini, jadilah terang di tempat itu dan jadilah garam di tempat itu. Ya, itulah panggilan kita, bukannya mencabut lalang itu. Jadi Alkitab memberitahu kepada kita bahwa agar tidak mengambil bahagian dengan orang-orang yang berdosa dalam Efesus pasal 5 itu. Kita boleh berkawan, ya, tapi jangan ambil bahagian dengan orang-orang yang berdosa. Ya, Efesus pasal 5 itu katakan kita menelanjangi perbuatan jahat mereka itu. Artinya kita menjadi terang bagi mereka. Ya, kita boleh berkawan, tapi jangan mengambil bahagian dalam kehidupan mereka. Jadi terkadang kita dapat lihat bahwa suatu pelanggaran atau dosa mulai mempengaruhi gereja. Kita bukan ada di sini untuk mencabutnya, tapi kita menjadi terang. Ya, kita tangani masalah moral dengan penuh kasih. Bahwa Yesus mau menyembuhkanmu, Yesus mau memulihkanmu. Kembalilah. Seperti kita lihat khotbah pada minggu yang lalu, datanglah kepada Tuhan karena Dia mau memulihkanmu. Bukannya kita mau menghukum, tapi kita memberikan dia kesempatan melihat kasih Yesus, murah hati menerima dia sebagai Allah yang memulihkan. Baru-baru ini saya diberikan di dalam teks WhatsApp ya mengenai budaya orang-orang Toraja, khususnya upacara kematian. Nah, saya mau katakan di sini di dalam WhatsApp itu diberikan kepada saya bahwa ada sekelompok ya, atau boleh dikatakan mereka menubuhkan kelompok orang-orang Toraja ini, lalu mereka itu menyalahi gereja-gereja di Sabah, seluruh Sabah itu konsepnya itu. Ya, karena kita dikatakan di sini orang-orang Kristen di seluruh Sabah tidak mengerti mengenai upacara kematian orang-orang Toraja ini. Ya, sehingga kita memberikan banyak disiplin, ini tidak harus, ini tidak harus. Ya, dan saya baca teks itu, apa mereka punya pandangan. Tapi ketika saya mulai melihatnya, saya dapati mereka pun sendiri keliru dengan apa yang mereka katakan. Karena mereka mulai menegakkan apa yang mereka sendiri tidak paham. Yang gereja kita menegakkan sesuai dengan firman Tuhan.
Jadi saya mau katakan di sini mereka ini seperti lalang yang ada di dalam dunia ini. Ya, tugas kita bukan mau mencabut mereka, tapi tugas kita menelanjangi ya budaya itu dengan kebenaran firman Tuhan. Biar mereka mulai melihat bahwa ada isi firman Tuhan daripada amalan mereka itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi waktu saya mulai melihat ini, kawan itu berikan kepada saya, wah ini orang berani ya menegur kita di Sabah ini, katanya bahwa gereja-gereja di Malaysia katanya ya tidak mengerti mengenai adat ini sehingga kita menghalang mereka. Bukan menghalang mereka, tapi mereka harus mengerti kebenaran firman Tuhan. Jadi hari ini sahabatku, saya tidak tahu apa di antara Anda hari ini, adakah kegelapan mulai menguasaimu? Atau engkau hari ini berdiri tetap seperti benih yang baik itu, anak-anak kerajaan. Apakah engkau hari ini mulai dikuasai? Atau apakah hari ini engkau mulai tergelincir? Atau apakah ajaran-ajaran di tepimu mulai memesongkan pemikiranmu sehingga engkau mulai ragu dengan Tuhan? Hari ini saya mau berdoa untuk Anda. Kalau engkau di persimpangan jalan dan tidak tahu siapa aku, dan saya mau katakan di sini, ada apa dengan gandum? Ada apa dengan kita? Ya, kita harus mempengaruhi. Kita harus peka kepada pekerjaan iblis, tipu dayanya, alat yang dia pakai untuk menipu. Dan yang ketiga, poin ini kita harus menjadi terang dan garam dunia. Dimanapun engkau berada, ditempatkan Tuhan, engkau harus menjadi terang dan garam dunia. Jadi hari ini saya mau berdoa untuk Anda. Kita nyanyikan lagu ini sebagai doa kita pada hari ini. Pulihkanku Tuhan, dan biarlah hidupku berguna dan berkenan bagimu, dan biar Tuhan memulihkan kita. Kita nyanyikan lagu ini. Selepas lagu ini kita akan berdoa, dan saya mau berdoa untuk Anda. Haleluya. Kasih-Mu
Mari sahabatku, kita datang di hadapan Tuhan dengan mata yang tertutup, kepala yang tertunduk. Saya mau berdoa untuk Anda pagi hari ini. Dimanapun Anda berada, dalam keluargamu, saya berdoa untuk Anda hari ini. Dan biarlah kita mulai menyadari dan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Tuhan mengubah hidupmu menjadi baru. Dan menjadikan kita ciptaan baru kembali. Dan biarlah kita terus berdiri atas kebenarannya dan tidak pernah tergoyangkan. Memang lalang itu ada, tapi biarlah kita menjadi benih yang baik, gandum yang menjadi terang dan garam dunia ini. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa, kami berdoa dan hamba berdoa untuk semua anak-anak Tuhan pada pagi hari ini. Dimanapun kami berada, ampuni selama ini Tuhan kalau kami mulai dipengaruhi. Ampuni selama ini Tuhan kalau kami mulai tergelincir. Dan kami mulai meragui Engkau. Dan kami cepat tersinggung. Dan ampuni kami Bapa, biarlah roh Tuhan hari ini menjamah kami dimanapun kami berada. Dan jadikan hidup kami terang dunia, menjangkau banyak jiwa. Karena kami tahu Tuhan bahwa lalang itu atau anak-anak si jahat itu ada bersama-sama kami di sekeliling kami. Dan tugas kami bukan untuk mencabutnya, tapi tugas kami menjadi terang dan garam dunia untuk menelanjangi kejahatan dengan kebenaran firman Tuhan, agar mereka melihat kebenaran itu di dalam Yesus. Terima kasih Bapa, jadikan kami Tuhan, ubah hati kami, dan biarlah kami akan terus setia sampai Engkau datang kedua kalinya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa Tuhan semua ini dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kuan Iman Naisin. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal diperanakkan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakkan, bukan dijadikan, sebab dia satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu dijadikan olehnya untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari sorga dan oleh kuasa Roh Kudus, dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita, dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, disiksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga, dia bangkit pula menurut yang dinubuatkan dalam Alkitab. Lalu dia naik ke surga, dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak. Serta dengan Bapa dan Anak, dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus. Dan daripada rasul-rasul itu, saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Shalom jemaah yang dikasihi Tuhan. Berikut merupakan beberapa cara untuk memberikan persembahan dan persepuluhan kita. Cara yang pertama, transaksi melalui bank kepada St. Luke Mission Telupit di nombor account 1013 2001 0003 558. Sila WhatsApp bank in slip serta nyatakan nama dan tujuan persembahan Anda kepada Puan Natalia Taikong di talian 016 824 9459. Cara yang kedua, serahkan kepada staf seperti nama berikut: Saudara Danilo, Saudara Ivan, Penginjil Nusli, Saudara Timotius, Saudara Loris, dan Saudara Reli. Berikut adalah panduan penyediaan perjamuan suci atas talian. Menyediakan meja perjamuan. Gunakan kain putih,
atau kertas tisu sebagai alas meja. Kemudian, siapkan bahan-bahan perjamuan. Anda boleh menggunakan roti biasa ataupun biskut. Sediakan juga wine atau jus buah seperti anggur, ribena, atau minuman perisa ros. Kemudian letakkan atas meja perjamuan dan tutup dengan kain putih. Setelah selesai doa pengudusan oleh padri melalui ibadah atas talian, ketua keluarga atau seorang yang matang rohani dengan tangan yang sudah dibersihkan bolehlah memberikan roti dan wine kepada anggota keluarga. Ketua keluarga boleh mengucapkan sebuah doa kesyukuran. Akhiri dengan doa Tuhan, mengikuti atur cara kebaktian atas talian. Marilah kita bertekun di dalam doa untuk pemulihan dan belas kasihan Allah atas dunia ini. Sekian saja pengumuman untuk minggu ini. Tuhan memberkati. Hai anak-anak, firman Tuhan di dalam Matius pasal 5 ayat 16 mengatakan, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Kita hidup di tengah-tengah dunia yang penuh cabaran, tetapi biarlah kita tetap bersinar dan menerangi semua orang, sehingga mereka memuliakan Tuhan Bapa Yesus yang ada di surga. Jangan lupa adik-adik untuk catatkan ayat Matius pasal 5 ayat 16 ini di dalam buku atau kertas kerja adik-adik. Selamat berkarya, jumpa minggu depan. Marilah kita mengakui dosa kita kepada Allah yang Maha Kuasa. Bersama-sama kita katakan, Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di sorga, pencipta kami dan hakim kami. Kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama manusia, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertaubat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu, Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat Tuhan, angkatlah hatimu. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita.
Bukan saja patut, bahkan adalah kewajiban kita, kegembiraan kita selalunya dan di mana-mana saja, mengucap syukur dan pujian Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Dan sekarang kami bersyukur sebab Engkau telah menyatakan kemuliaan-Mu sama dengan kemuliaan anak-Mu dan Roh Kudus. Tiga oknum sama keagungan, tak terbahagi kemuliaannya. Tuhan dan Allah yang tunggal, yang disembah dan dipuji selama-lamanya. Sebab itu kami turut memuji Engkau bersama dengan suara malaikat-malaikat dan penghulu-penghulu malaikat dan semua kaum syurga yang selalu memuji dan besarkan nama-Mu yang mulia itu. Bersama kita katakan, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah daripada segala kuasa dan keperkasaan. Syurga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Hosana bagi yang maha tinggi. Amin. Mari kita semua tenang di dalam doa ini. Semua kemuliaan kepadamu Bapa kami yang di sorga, sebab di dalam kemurahan-Mu Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk diseksa dan mati di atas kayu salib untuk penebusan kami. Di situ Dia telah membuat perdamaian yang penuh untuk dosa-dosa seisi dunia dan mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban satu kali saja untuk segala dosa kami. Dia telah menentukan dan di dalam Injilnya memerintahkan kami untuk melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi akan kematiannya yang sangat tinggi nilainya sampai Dia datang kembali. Dengarlah kami yang minta dengan rendah hati, ya Bapa yang berkasihan, dan kurniakanlah supaya melalui kuasa Roh Kudus kami yang menerima kurnia-kurnia ini, roti dan air anggur, menurut peraturan anak-Mu Yesus Kristus penyelamat kami, sebagai peringatan akan sengsaran kematiannya, akan mendapat bahagian dalam tubuh dan darahnya yang sangat berharga itu. Pada waktu malam Tuhan Yesus dikhianati, Dia mengambil roti dan mengucap syukur, lalu mecah-mecahkan roti itu dan membagikannya kepada murid-muridnya serta berkata, ambil dan makan, inilah tubuh aku yang diberikan untuk kamu, buatlah demikian sebagai peringatan akan aku. Begitu juga setelah habis makan, Dia mengambil cawan serta mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya serta berkata, minumlah ini kamu semua. Ini adalah darah aku, darah perjanjian baru, yang dicurahkan bagi kamu, bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Buatlah demikian setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan aku. Bersama kita katakan, Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Kita memecahkan roti ini untuk mendapat bagian dalam tubuh Kristus. Berbahagialah mereka yang dijemput ke perjamuan domba. Karunia Allah adalah untuk jemaat Allah. Dekatilah dengan iman dan dengan rendah hati. Terimalah roti dan air anggur ini sebagai peringatan bahwa Kristus mati untuk kamu, serta menerima Dia dalam hatimu dengan iman dan syukur. Amin. Inilah tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya memelihara kamu dalam kehidupan yang kekal.
Marilah kita berdoa seperti yang diajarkan oleh penyelamat kita. Bersama-sama kita katakan, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang maha berkuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Amin.